Pemirsa, hari ini program makan bergizi gratis serentak dilakukan. Ribuan siswa di 190 titik di 26 provinsi hari ini menikmati program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah gerak cepat menepati janjinya untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Secara kuantitas pelaksanaan MBG hari ini masih jauh dari target. Apa saja catatan di hari pertama makan bergizi gratis? Saya akan membahasnya dengan narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom, yaitu juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin, dan juga ada peneliti Celios Bahrul Fikri. Selamat malam Mas Fikri, selamat malam Pak Ujang. Selamat malam Mbak Tasya, Mas Fikri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya ke Pak Ujang terlebih dahulu untuk memberikan catatan secara umum. Hari ini 190 dapur beroperasi untuk hari pertama memberikan makan untuk 600.000 orang di 26 provinsi. Apa saja catatannya? Ya, pertama alhamdulillah kami bersyukur ya dari pemerintah. Semuanya berjalan dengan lancar, aman, antusiasme dari anak-anak sekolah juga luar biasa, ibu-ibu juga yang menjadi wali murid, lalu juga yang memasak, semua menyaksikan program prioritas Pak Prabowo berjalan dengan lancar. Tentu ini kan tahapan awal ya, yang ke depan sedang dirancang tahap demi tahap. Bagaimana target penerima manfaat itu lebih besar lagi. Target dari saat ini adalah sekitar 3 juta penerima manfaat. Dan di Desember 2025 nanti di akhir tahun adalah 15 juta penerima manfaat. Dan saya tadi kami ya tim PCO menyaksikan di sekolah SDN Cilangkap 5 dan 3 bagaimana anak didik kita ya, anak-anak bangsa begitu lahapnya, begitu nikmatnya atas menu sajian yang disiapkan oleh SPPG Tapos. Dan di situ juga ada gotong royong yang dilakukan oleh juru masak, ibu-ibu dari yayasan, dari pihak TNI, dari pihak kepolisian juga turut mengamankan proses distribusi yang ada di lapangan. Jadi dalam konteks itu maka tadi kami bersyukur bahwa program Pak Prabowo makan bergizi gratis sesuai yang digariskan oleh beliau, sesuai yang diinginkan oleh beliau, bahwa targetnya adalah selain ingin mengurangi malnutrisi, di saat yang sama juga ingin membangun generasi Indonesia yang betul-betul kuat, sehat, yang memiliki pikiran-pikiran besar untuk membangun bangsanya ke depan. Dan di saat yang sama juga kita tentu punya keinginan Pak Presiden, Pak Prabowo ingin menjadikan anak-anak Indonesia menjadi generasi emas di tahun 2045. Dan tentu ada hal-hal yang terus kita perbaiki, kita evaluasi, kita tata kembali untuk memastikan bahwa program ini betul-betul menjadi program andalan, unggulan, prioritas Pak Prabowo yang dicintai oleh rakyat Indonesia. Baik. Dan saya menyaksikan sendiri, kami menyaksikan sendiri apa yang terjadi hari ini adalah bagian daripada anugerah Tuhan. Bersyukur bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia Bapak Prabowo, Bapak Presiden bisa melakukan program yang tadi bisa menjadikan anak-anak Indonesia bisa sehat, bisa kuat, dan punya pikiran besar ke depan. Oke, baik Pak Ujang, itu kan catatan positifnya ya bahwa kemudian hari ini lancar terjadi di sejumlah titik, kemudian respon dari anak-anak maupun orang tua maupun guru cukup positif. Tetapi apa kemudian kalau tadi Anda mengatakan akan terus dilakukan evaluasi hari ini seperti apa Pak Ujang? Kira-kira catatan-catatan yang kemudian harus jadi perbaikan untuk besok? Ya, tadi ada masukan dari teman-teman media gitu ya terkait belum adanya susu gitu di menu tersebut. Tetapi kan ini sudah dijelaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional bahwa soal susu itu adalah di sentra-sentra susu perah yang akan ada. Di tempat lain kan ada substitusi seperti buah-buahan. Yang penting itu adalah kecukupan gizinya terpenuhi. Di mana kalorinya itu kan kalau nggak salah 400 sampai 500 kalori sudah cukup. Lalu kalau anak-anak dewasa itu 600 sudah dilakukan oleh SPPG
di tempat masing-masing. Di SPPG sendiri kan ada 3 orang yang bertugas ya. Pertama itu ketua atau koordinator yang memang mengepalai SPPG tersebut. Yang kedua itu ada ahli gizi. Ahli gizi betul-betul untuk memastikan bahwa makanannya bergizi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh BGN. Yang ketiga itu ada akuntan atau administratif. Nah, semuanya tentu kita melalui SOP prosedur-prosedur yang sudah digariskan oleh Badan Gizi Nasional soal higienitas. Bagaimana kami tadi mengunjungi SPPG di Tapos harus menggunakan masker, sarung tangan, menggunakan sandal, penutup kepala. Ini menjadi penting bagi kita semua agar memang program ini selain untuk pemenuhan gizi yang baik ya, di saat yang sama juga tentu higienitas itu dijamin pengadaannya agar Baik. memang betul-betul makanannya sangat layak bagi anak-anak Indonesia begitu. Baik, Pak Ujang, sedikit saja sebelum saya pindah lagi ke Mas Fikri. Jadi kalau untuk susu memang akan dipastikan ada daerah yang akan menerima dan ada daerah yang tidak akan menerima, begitu ya kira-kira Pak Ujang? Ya, kami bersandar pada apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional ya, sudah ke teman-teman media sudah disampaikan begitu, dan ada daerah-daerah tertentu juga tadi sudah diwawancarai bahwa sudah ada penggantinya, sudah ada buah-buahan. Yang penting itu tadi kecukupan gizinya sudah terrealisasi, sudah terpenuhi, dan tadi juga ada kepala sekolah yang diwawancarai, dan kalau ada penilaian 1 sampai 5 bahkan beliau menilai itu 5 bagus gitu di pengadaan di sekolah tertentu. Baik. Tetapi kita melihat tentu tadi sebaik apapun program pasti kemungkinan akan ada hal-hal yang akan ada masukan dari publik, ada dari masyarakat yang tentu kami juga harus mendengar. Tetapi secara umum ya 98% semuanya berjalan dengan aman, lancar, dan semua target sudah terpenuhi. Baik. Sehingga memang betul-betul apa yang menjadi keinginan Presiden untuk bisa memberi makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia termasuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak balita itu betul-betul terrealisasi dengan baik. Kami dari pemerintah akan mengawal proses ini sehingga penerima manfaatnya lebih banyak lagi, lebih besar lagi, agar memang anak-anak Indonesia tumbuh dengan sehat, kuat, dan memiliki pikiran yang besar agar bisa membangun bangsanya suatu saat nanti. Baik, saya bergeser dulu ke Mas Fikri, peneliti Celios. Celios melakukan penelitian yang kemudian diberi judul Yang Lapar Siapa, Yang Kenyang Siapa, dan kami di redaksi NTV sudah membaca laporan ini, Mas Fikri. Dan kemudian kita sudah tahu bagaimana pemetaan potensi kelemahan dan juga hambatan dari kebijakan makan bergizi gratis ini. Kalau Anda melihat bagaimana pelaksanaan di hari pertama ini, apa kemudian dari pemetaan itu yang kemudian memang menjadi kenyataan dari sesuatu yang dikhawatirkan oleh Celios? Iya, terima kasih sebelumnya. Pertama ya, mungkin di hari pertama ini ada banyak laporan juga yang sudah diupload di berbagai media sosial, ya, kanal media sosial terkait bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis ini secara di lapangannya gitu ya. Tapi yang menjadi menarik adalah ada beberapa laporan yang ini kemudian saya dapatkan juga dari media sosial, itu banyak juga ternyata itu yang mengeluhkan, dan ini datangnya langsung dari siswa penerima. Seperti yang salah satu saja misalkan kita ambil contoh, ternyata memang ada siswa tadi yang itu disinggung juga, beberapa siswa itu ada yang memang tidak mendapatkan susu gitu. Jadi ada sebagian siswa dalam satu sekolah itu yang mendapatkan susu, ada juga siswa yang tidak mendapatkan susu. Oh, oke. Jadi terjadi di dalam satu daerah tetapi ada yang dapat, ada yang tidak begitu ya? Oke. Jadi begitu. Nah, di sisi lain juga ada yang mengeluhkan ternyata ada sayur yang itu belum matang juga tuh. Baik. Nah, ini juga masalah. Iya. Nah, terkait pendistribusiannya itu yang jadi diskursus juga di dalam penelitian dari Celios, dan itu harus digarisbawahi ya, bahwa itu terdapat di dalam bagaimana skema pendistribusian di dalam makan bergizi gratis ini dilakukan oleh pemerintah.
Jadi di dalam penelitian kita itu kita menggunakan kan 3 skema ya. Yang pertama memang skema yang ada itu memang kita sadur dari pemaparan dari Badan Gizi Nasional sendiri, yang itu sudah berbulan-bulan yang lalu bagaimana itu ya, yang itu melibatkan banyak sekali lembaga ataupun instansi yang terkait dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah. Nah, ini sebetulnya problem bagi kami karena memang penyaluran makanan bergizi gratis ini itu kan masuk ke dalam jenis pengadaan barang dan jasa. Dan ternyata memang penelitian dari ICW sendiri itu mengatakan tuh bahwa ternyata paling banyak skandal korupsi itu terletak di dalam jenis pengadaan barang dan jasa. Nah, artinya memang harus digarisbawahi sebetulnya jenis pengadaan barang dan jasa ini itu masuk ke dalam skema-skemanya itu biasanya seperti apa gitu korupsi yang terjadi. Nah, biasanya kebanyakan itu di tataran distribusi atau di manajemen implementasi dari program tersebut. Nah, itu yang makanya kita garis bawah dan kita kasih penawaran sebetulnya kemarin itu di dalam skenario keduanya, bahwa tidak perlu banyak yang bermain di situ, seperti kita lakukan aja seperti di negara-negara lain ya. Misalkan kita contohkan misalkan di India ataupun di Brazil gitu ya. Jadi sekolah itu yang langsung mengelola gitu. Jadi harusnya dana diturunkan ke Iya. sekolah dan sekolah kemudian yang mengelola. Seperti itu sarannya. Baik. Betul. Dana itu langsung saja seperti BOS gitu ya. Alur pendanaannya itu seperti BOS, itu masuk ke rekening sekolah. Mas Fikri, tapi Nah, kalau nanti dari lagi-lagi sekolah. ketakutannya adalah korupsi, dana BOS saja juga bisa dikorupsi kan? Berarti dana yang kemudian turun ke sekolah bukan tidak mungkin juga nanti dikhawatirkan akan bisa dikorupsi. Iya betul. Memang dalam setiap skema gitu ya, dalam setiap skema itu memang kita tidak 100% juga itu meyakini gitu ya, atau kita yakin bahwa dana itu akan terdistribusi dengan baik sampai kepada penerima manfaat gitu ya. Tapi memang kita kan di sini mencoba meminimalisir. Apa sih yang kemudian kita tawarkan adalah kenapa harus langsung ke sekolah, karena memang untuk memotong rantai birokrasi yang panjang. Baik. Rantai birokrasi yang panjang. Nah, itu yang jadi satu poin pentingnya itu. Kenapa rantai birokrasi yang panjang ini selalu menimbulkan masalah atau bahkan resiko atau potensi korupsi gitu ya. Karena memang yang terjadi bahkan di negara-negara lain sendiri pun yang melakukan program makan bergizi gratis ini di sekolah-sekolah begitu ya. Itu terjadi juga gitu. Baik. Nah, artinya ada potensi korupsi dan juga rantai birokrasi yang panjang ini menimbulkan inefisiensi. Nah, dengan langsung dipotong saja ke sekolah, itu justru dapat memotong inefisiensi yang akan terjadi. Oke, Atau baik. bisa mengefisiensikan biaya begitu. Oke, saya potong dulu di situ untuk memberikan kesempatan kepada Pak Ujang untuk memberikan komentar. Kalau sarannya adalah bagaimana supaya rantai distribusinya tidak terlalu panjang, dananya diserahkan saja kepada sekolah sehingga sekolah yang kemudian mengelola makan bergizi gratis ini, Pak Ujang. Ya, semua program dimanapun di banyak negara ya, termasuk di negara kita punya potensi untuk ada error, ada kesalahan gitu. Tetapi kita kan baru mulai, baru hari pertama gitu. Ini tentu masukannya sangat berharga ya dari Selyos. Tetapi kalau sampai kita misalkan tanda petik ya dikatakan akan korupsi lain sebagainya, insya Allah kami tidak lah. Oke, Pak Ujang boleh bisa diyakinkan para pemirsa dan juga Celios bagaimana mekanisme pengawasan agar dana yang begitu besar yang kemudian tersentralisasi didistribusi ke berbagai titik itu tidak akan dikorupsi. Seperti apa mekanisme pengawasannya? Sudah ada semua teknisnya ya, SOP-nya sudah ada, bahkan SPK-nya sudah ada. Kan melibatkan banyak komponen anak bangsa yang lain. Di situ juga ada badan hukum ya, ada BUMDes, ada koperasi, ada UMKM, ada mitra dari swasta. Semuanya juga berhak untuk terlibat, berhak untuk mendaftar diri menjadi mitra di Badan Gizi Nasional. Jadi kami meyakini ya program ini adalah program yang insya Allah ya mudah-mudahan tidak ada korupsi ke depan. Karena bagaimanapun sebagai anak bangsa tentu kami akan optimis ya, akan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Ya misalkan kami di juru bicara kantor komunikasi Presidenan memastikan
bahwa apa yang terjadi di lapangan itu betul-betul terlaksana dengan baik. Bagaimana komunikasi kami dengan publik juga terjalin dengan baik. Tadi kalau kami harus memastikan, kita lihat saja ke depan. Ya Baik. tentu tadi warning, peringat gitu ya, dari Selios, ya kami perhatikan. Tetapi insya Allah kami akan bekerja dengan baik untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara, dan kami yakini semua yang terlibat kita awasi bersama. Kan ada rakyat yang tentu di sini menjadi sangat perhatian untuk mengawasi program ini. Dan sekali lagi Mbak Tasya, ya kami punya niat baik, punya niat ikhlas untuk memberi makan bergizi gratis dari Bapak Presiden, ya dari pemerintah untuk anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita. Tentu ini kan menjadi sesuatu yang positif. Agar apa? Agar anak kita tumbuh sehat, kuat, dan cerdas, agar bisa membangun bangsanya ke depan. Dan ujungnya adalah bukan sekedar untuk meminimalisir dan menghilangkan malnutrisi, tetapi di saat yang sama juga kita ingin menciptakan generasi emas di 2045. Selama ini kita, mohon maaf ya, selama ini banyak tuduhan-tuduhan dari pihak asing gitu ya, dari pihak luar bahwa Indonesia masih banyak minusnya. Ini yang kita tambal, ini kita perbaiki. Baik. Satu, untuk membangun Indonesia adalah membangun kualitas sumber daya manusianya dengan cara terrealisasinya makan bergizi gratis dari Bapak Presiden. Baik, Pak Ujang, kita harus break dulu, Mas Fikri ditahan dulu, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Agak teknis sedikit, kita akan membahas bagaimana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tadi sudah disebut oleh Pak Ujang. Seperti apa dan siapa saja yang ada di dalam ini, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.